صلى الله عليه وسلم سنة حضرة سيدي شهاب شكري أخيم شرفتنا النووي أن الله يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه وأن الله جميع مشايخنا وشيخنا وعلمنا وسنة حضرة الأنبياء لنا الفنان أن الله يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Al-haditsu al-khamisu utawi iki iku hadis al-khamisu kang kaping 5 apa hadis an ummil mukminina den riwayatake saking ummil mukminin Ummi Abdillah nyatani Ummi Abdillah Aisyah nyatani Aisyah radhiyallahu anha radhiya muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah. Qalat dawuh sapa Aisyah. Qalat ing dawuh qalat dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa man utawi sapane wong iku ahdatsa nganyar-nganyarake sapa man fi amrina ing dalem perkarane agama kita hadza kang ikilah amr ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak rawahu ngriwayatake hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suci di Muslimin kaduwe Imam Muslim man amila utawi dawuh man utawi sapane wong iku amila ngelakoni sapa man amalan kelawan amal laisa kang ora ono iku alaihi ing atase amal apa amruna perkorone kita atau perkorone agama kita fahuwa mongko utawi amal iku raddun den tolak Jadi menerangkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah. Jadi Rasulullah waktu punya istri Khadijah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Setelah Khadijah meninggal ditawari oleh salah satu saudara Rasulullah, kalau tidak salah adiknya Sayyidina Ali, Ummu Hani, ditawari untuk menikah lagi. Jadi yang punya ide menikah lagi itu orang lain, menawarkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa enggak tak menikah lagi? Kata Rasulullah, ya enggak apa-apa. Kalau menurutmu siapa? Rasulullah bilang, Ummu Hani bilang, Rasulullah, kalau kamu mau yang dewasa, ada Saudah bintu Zam'ah. Kalau kamu yang mau yang masih muda, ada Aisyah putri Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya enggak apa-apa kamu urus. Akhirnya Rasulullah menikah dengan yang dewasa Saudah bintu Zam'ah, supaya bisa membantu Rasulullah di dalam berjuang karena sudah dewasa. Tapi dalam riwayat lain ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa gambar perempuan ke Rasulullah, Muhammad, kamu diperintahkan untuk menikahi wanita ini. Siapa dia? Dia adalah putrinya Abu Bakar, Aisyah. Akhirnya Aisyah juga dinikahi oleh Rasulullah. Waktu itu Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umur 7 tahun. Akadnya umur 7 tahun, tapi kumpul sama Rasulullah satu rumah dengan Rasulullah setelah umur 9 tahun. 9 tahun di waktu itu orangnya besar, tinggi besar. Karena memang Aisyah postur tubuhnya tinggi.
Dan selama 2 tahun oleh ibunya Aisyah diberi makan makanan yang berlemak, cek bongsor, supaya cepat tubuhnya cepat siap untuk dijadikan wanita seutuhnya. Akhirnya setelah umur 9 tahun haid, baru kata ibunya Aisyah sudah bisa pulang ke rumah suaminya. Baru diantarkan oleh orang tuanya Abu Bakar dan istrinya, diantarkan ke rumah Rasulullah sebagai istri setelah umur 9 tahun. Itu Siti Aisyah. Beliau ternyata hikmahnya kenapa beliau oleh Allah dijodohkan dengan Rasulullah, karena berkahnya Aisyah banyak hak-haknya perempuan ini diterangkan oleh Rasulullah karena Aisyah yang tanya. Jadi dengan sikapnya yang masih kekanak-kanakan, gak pati kenal sungkan, ono apa-apa langsung takon. Akhirnya banyak penjelasan dari Rasulullah tentang hak-haknya perempuan dan kewajiban perempuan, hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga ataupun perempuan. Nah, yang kedua, banyak hal yang berkaitan dengan rumah tangga tidak mungkin oleh orang wanita luar dipertanyakan karena mungkin terlalu intim, tidak mungkin ditanyakan oleh orang luar, sungkan. Tapi karena Aisyah istrinya Rasulullah bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah dengan istri, dengan keluarga, di mana apa yang Rasulullah lakukan di rumah tangga dan sebagainya. Dan itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau hafal, meriwayatkan hadis banyak dari hadis Rasulullah. Kalau tidak salah riwayat beliau mencapai 1.700 atau 2.000 hadis. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengadakan hal-hal yang baru di dalam urusan agama kita, baru artinya baru bukan diambil dari agama, nggak ada dasar agamanya sama sekali, dari luar agama dimasukkan ke agama. Nah, ini yang maksud man ahdatsa fi amrina hadza. Kalau dari dasar agama, dalili ono, kitabi ono, Rasulullah mungkin tidak mencontohkan karena dalil itu terlalu luas dan kita menemukan makna dari dalil itu dan mengamalkan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh di sini adalah bukan ajaran agama dimasukkan ke ritual agama. Ini yang tidak boleh. Man ahdatsa fi amrina hadza, yang dimaksud tidak ada dasarnya dan bukan bagian dari ajaran Islam, kemudian dimasukkan sebagai peramal ibadahnya orang Islam. Ini tidak boleh. Dan di sini disebutkan fahuwa raddun, amalnya itu mardud, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Kalau memang tidak menggunakan tata cara agama yang pas atau bukan bagian dari agama, dijadikan cara ibadah sebagai anggapan orang Islam atau agama ajaran Islam, itu tidak bisa diterima, Adapun tidak dilakukan Rasulullah, cuma itu ada dasar agamanya, diambil dari atau racikan dari dasar agama, ngambil dari Quran, ngambil dari hadis, ngambil dari, jadikan satu amalnya baru, nggak apa-apa. Contoh Maulid itu isinya baca Quran, di dalam ada Qurannya, ada sejarah, isinya sejarah kelahiran Rasulullah. Di situ berarti ilmu ya, kalau sejarah ilmu, ayat Al-Quran ya zikir, ada zikirannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ada sholawatnya, ada pujiannya, itu semuanya dalam Al-Quran ada. Diracik jadi satu, dijadikan sebuah kegiatan bernama Maulid. Ini tidak apa-apa. Karena semuanya kegiatan yang ada di dalam Maulid, dasar Al-Qur'annya ada, dasar hadisnya ada. Ini Kanjeng Nabi tidak pernah maulidan. Lah apa maulidan, Rasulullahnya masih hidup, Rasulullahnya ada. Ya, seperti itu. Tidak ada larangan, tidak keliru, dan itu masih dalam ruang lingkup ajaran agama. Ya, karena itu merupakan racikan daripada kumpulan hadis dan Al-Quran. Yang tidak boleh sama sekali,
itu adalah yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam Al-Quran, kemudian dianggap sebagai sebuah ritual agama. Itu tidak boleh. Itu yang raddud. Kemudian ada hadis riwayat Muslim yang tadi riwayat muttafaqun alaih. Riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amal di mana laisa alaihi amruna, pada amalan tersebut tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali dan tidak ada dalilnya dari agama sama sekali, maka fahuwa radd. Amalan tersebut ditolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang mungkin tidak ada di zaman Nabi, ya, tapi dilakukan di zaman setelah Nabi, seperti salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat di zaman Nabi, sahabat tidak bersalaman. Setelah sholat gak salaman Nabi samping kiri nih. Hanya saja dilakukan oleh ulama-ulama setelah Rasulullah. Tapi kan salaman itu ada dasar hadisnya. Kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila wa yaghfirullahu lahumma hatta yaftariqa. Tidak ada dua orang muslim yang bersaling jumpa kemudian bersalaman kecuali Allah akan mengampuni kedua-duanya sampai berpisah. Jadi selama masih ada dalam tempat bersalaman itu diampuni terus sama Allah sampai orang itu berduanya berpisah. Nah, ini ada dalilnya. Hanya saja dilakukan setelah sholat. Ya tidak salah. Salamannya ada dalilnya. Jadi di situ bukan bid'ah yang madmumah. Nah, bukan bid'ah yang madmumah. Nah, kemudian masalah bid'ah lagi, karena dalam hadis lain ini dikaitkan dengan yang namanya bid'ah. Kata Rasulullah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua hal yang baru, artinya bukan dari ajaran agama Islam, itu bid'ah namanya. Dan setiap bid'ah itu menyesatkan. Itu menyesatkan. Kemudian kata-kata bid'ah sendiri tidak hanya dipakai untuk sesuatu amalan. Terkadang bid'ah itu untuk suatu, misal kata Siti Aisyah, awalu bid'atin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-bitana. Bid'ah pertama setelah Rasulullah adalah perut buncit. Zaman Rasulullah nggak ada perut buncit. Setelah Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, semua sahabat itu dapat jatah dari hasil rampasan orang kafir, orang muslim itu semuanya makmur, banyak yang makannya kenyang dan akhirnya perutnya buncit. Kata Siti Aisyah, awwalu bid'atin ba'dal Nabi. Dan juga ada hadis lain, awwalu bid'atin fil Islam. Iya, bid'ah pertama dalam Islam adalah al-munkhul. Munkhul itu apa? Munkhul itu ayaan tepung. Itu juga disebut bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu menyesatkan, masa ayaan tepung juga menyesatkan, masa uang buncit juga menyesatkan? Kan tidak. Berarti tidak semua bid'ah itu dhalalah. Hanya sebagian yang memang tidak ada dasar agamanya itu dhalalah. Kemudian bid'ah itu oleh ulama dibagi menjadi 3. Ada yang wajib bid'ah tapi wajib. Seperti contoh pengumpulan Al-Quran. Al-Quran di zaman Rasulullah tidak ditulis dalam satu jilid, disulit dalam bentuk lembar-lembar. Begitu Rasulullah wafat, banyak orang hafal Quran mati jihad. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau terus-terusan orang berangkat jihad dan tidak ditulis Al-Quran, Quran bisa hilang. Akhirnya di zaman Abu Bakar ditulis, pokoknya yang namanya Al-Quran dikumpulkan, dijadikan satu jilid. Tapi tidak urut. Pokoknya satu jilid. Di zaman Sayyidina Umar ada lagi bid'ah baru adalah diwan. Diwan itu kayak buku induk tentara. Jadi tentara zaman Rasulullah nggak ada buku induknya. Karena tidak ada buku induknya, tidak ketahuan berapa jumlahnya, siapa yang butuh bantuan, siapa yang waktunya perang, siapa yang waktunya pulang, tidak diketahui.
Akhirnya sama Sayyidina Umar dibuat catatan tentara yang resmi milik dari negara, yang diutus berapa, sudah berapa minggu, berapa bulan, kapan waktunya ditarik pulang untuk kembali ke keluarganya. Nah, di situ penulisan nama-nama tentara dalam satu buku disebut diwan. Dan itu juga bid'ah, tapi bagus karena nanti ada karena Sayyidina Umar pernah suatu malam jalan di Madinah, mendengar ada seorang wanita berbicara sendiri dalam bentuk syiiran. Andaikan bukan karena takut sama Allah, maka ranjang ini akan kugoyang. Maksudnya kalau tidak takut sama Allah, aku akan berzina. Sayyidina Umar mau marah, tapi sama Sayyidina Ali ditahan. Jangan Umar, lihat asal usulnya. Kenapa? Ini suaminya sudah 4 bulan lebih tidak pulang. Kemana? Perang. Sayyidina Umar berpikir, iya kok bisa 4 bulan. Akhirnya Sayyidina Umar istiqra, penelitian. Nanya sama putrinya Hafsah, berapa bulan perempuan tidak sanggup untuk menahan nafsunya? Kata Hafsah, kata Sayyidina Umar, sebulan sanggup, 2 bulan sanggup, 3 bulan sanggup, 4 bulan tidak sanggup. Akhirnya dibuat keputusan dari Sayyidina Umar, 4 bulan tentara perang harus pulang. 4 bulan tentara perang harus pulang. Mengkhawatirkan menjaga keseimbangan rumah tangganya. Nah, di situ penting adanya diwan di situ supaya tahu kapan tentara ini berangkat, kapan tentara ini pulang. Nah, ini termasuk bid'ah, cuma baik, bagus. Kemudian bid'ahnya Sayyidina Umar tarawih 20 rakaat jamaah semua. Rasulullah enggak, tarawihnya 8. Nah, tapi pulang ya tarawih lagi yang lain sahabat itu di rumah. Karena kalau Rasulullah tarawih itu 20 rakaat terus-terusan tidak dilatih sama sekali, bisa wajib nanti. Kalau wajib berat nantinya. Yang meninggalkan tarawih bisa dosa. Akhirnya Rasulullah kadang ditinggalkan tarawih itu, ditinggalkan biar tarawih sendiri-sendiri supaya nggak wajib. Di zaman Sayyidina Umar syariat sudah selesai. Sayyidina Umar memandang bahwa tarawih 20 rakaat ini jamaah, supaya yang di rumah kalau malas kekenyangan habis buka, supaya nggak meninggalkan tarawih. Bagus. Sayyidina Umar dijadikan 20 rakaat jamaah. Sama sahabat ditegur, Umar, bid'ah ini. Tapi bid'ah yang baik, kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, oh, tapi bid'ah yang baik. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya jamaah 20 rakaat. Kemudian sama Sayyidina Utsman ada bid'ah lagi yang dilakukan Sayyidina Utsman, pengurutan ayat Quran dan pengurutan surat Al-Quran diurutkan sesuai dengan sahabat-sahabat yang ahli Quran itu oleh Rasulullah. Ada beberapa ditunjuk memang diberitahu tentang urutan ayat dan urutan surat. Akhirnya diurutkan dan dibukukan jadi 7 buku Al-Quran itu, 7 naskah, yang lain dibakar semua untuk menyatukan tulisan dan bacaan. Tulisan dan bacaan supaya sama, nggak beda-beda. Nah, akhirnya tulisannya dibuat standarnya oleh Sayyidina Umar, kemudian yang lain dibuang dan dibakar. Dan juga urutannya sudah diatur oleh Sayyidina Utsman. Nah, seperti itu bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf yang menurut beliau baik, ya baik. Menurut beliau baik, ya baik. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah, maksudnya semua amal itu tidak ada terkecuali sama sekali, tidak. Tapi semua banyak bid'ah itu menyesatkan. Banyak bid'ah itu menyesatkan. Tapi juga bisa bid'ah itu baik, bisa bid'ah itu wajib, bisa bid'ah itu sunnah misalkan. Nah, ini yang bisa kita pelajari tentang hadis ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah diberi amal yang baik dan diberikan amal yang istiqamah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مبتهل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم